Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode malam ini ada dua kisah pendakian mistis dari Bang Akeu Saputra dan Bang Robot ketika mendaki ke Gunung Ciremai dan Gunung Gede. Seperti apa kisah mereka? Baiklah, tidak perlu menunggu lama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Akeu. Saya mau menceritakan kisah mistis yang saya dan teman-teman saya alami ketika mendaki di Gunung Ciremai pada tanggal 5 Maret 2022 kemarin. Jadi di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, saya sedang libur kerja dan saya berinisiatif untuk mengajak teman saya untuk naik gunung. Jadi saya ada dua teman yang bernama Klepoy dan Sigit. Saya chat tuh mereka. "Git, hari Minggu lu sibuk nggak?" kata saya. "Enggak, kenapa emang?" tanya dia. "Gua gabut nih, muncak yuk," kata saya. "Berdua doang?" "Ajak si Klepoy biar nggak sepi-sepi amat," kata saya. "Oh, oke." Beberapa menit kemudian, telepon saya berbunyi yang ternyata chat dari Sigit. "Jam berapa besok berangkatnya?" dia bertanya. "Jam 7 pagi aja, biar nggak kemalaman," kata saya. "Yaudah, gua sama si Klepoy nginep aja di rumah lu ya, biar langsung berangkat besok." "Oh, yaudah sini." Sambil menunggu mereka datang, saya beres-beres untuk persiapan buat berangkat besok. Tidak lupa sambil membakar rokok ditemani kopi hitam. Sekitar jam 8 malam, ada suara ketukan pintu dilanjut dengan suara salam. "Assalamualaikum." Kayak kenal tuh suara, ucap saya dalam hati. "Waalaikumsalam. Elo, sini masuk." Ternyata itu adalah Sigit dan Klepoy. Mereka masuk dan duduk di kursi. Saya lalu bertanya, "Mau ngopi dulu atau langsung istirahat nih?" "Istirahat aja lah, biar besok badan fresh," kata Sigit. Dan gak banyak ngobrol lagi, kami pun langsung pada tidur. Keesokan harinya, setelah melakukan persiapan masing-masing, kami pun berangkat dari rumah saya sekitar jam 7 pagi menuju base camp Linggarjati, karena kami akan naik Ciremai via jalur tersebut. Di perjalanan, semua pada diam, sibuk dengan HP masing-masing. Singkatnya, sesampainya di pos pendaftaran, seperti hal yang lumrah, kami melakukan pendaftaran dulu. Setelah beres semua administrasinya, kami bertiga pun memulai pendakian. Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 dan lanjut pos 2 lancar, tidak ada masalah sedikit pun. Setelah sampai di pos 2, saya bilang kepada teman-teman untuk istirahat dulu di pos 2 itu. Gak lama setelah dirasa cukup, kami pun lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 3. Dan kami sampai di pos 3 sekitar jam 1 siang. Lalu kami istirahat lagi selama 1 jam. Sambil istirahat, gak lupa membakar rokok ditemani sama pasangannya. Apalagi kalau bukan segelas kopi hitam. 1 gelas untuk bersama-sama, join bahasanya. Dan setelah habis berbatang-batang rokok, saya mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kali ini, saya berada di posisi paling belakang dan teman saya yang bernama Sigit berada di paling depan. Dalam perjalanan menuju ke pos 4, samar-samar saya melihat ada sesuatu di pinggir jalur, kayak ada yang aneh gitu. Lalu saya bilang ke Klepoy, "Poy, lu lihat di pinggir jalur itu enggak?" "Iya Keu, gua lihat," jawab dia. "Itu setan apa bukan sih? Masa siang gini udah muncul?" ucap saya yang agak sombral. Tiba-tiba Sigit bicara,
Jaga omongan lu, ini bukan di rumah. Tapi saya biarin dan tidak menanggapi omongan dia. Sesampainya di pos 4, saya minta berhenti karena badan saya terasa pegel-pegel, terutama bagian pundak. Seperti biasa, pas istirahat, bakar rokok dulu dong. Tapi istirahat kali ini, kami semua hanya diam, tidak ada yang bicara sedikit pun. Dalam heningnya suasana, tiba-tiba Sigit ngomong, "Ayo, jalan lagi." Dan karena dirasa cukup istirahatnya, kami pun mengikutinya. Di perjalanan kali ini, mulai dari pos 4, sudah mulai ada hal yang janggal. Ketika saya berjalan, tiba-tiba terdengar di telinga saya, "Jangan sembarangan bicaranya." Spontan saya menjawab, "Iya, maaf, keceplosan." Mendengar saya bilang begitu, Klepa menjawab, "Lu ngomong sama siapa?" Kata dia bertanya. "Lah, kan lupa ada yang bilang jangan sembarangan bicara." Saya bertanya balik kepada mereka. Namun, alangkah kagetnya saya ketika mereka berdua ternyata dari tadi hanya diam dan gak ada ngomong sama sekali. Lalu yang bilang gitu tadi siapa? Wah, udah ada peringatan nih, batin saya. Setelah melihat jam dan ternyata sudah jam 6 sore, saya pun mengajak Sigit dan Klepoy untuk mencari tanah yang datar buat mendirikan tenda. Setelah berjalan lebih ke atas, kami pun menemukan tanah yang datar dan langsung membangun tenda. Dan mulailah di situ kejadian yang lebih aneh-aneh. Sekitar jam 11 malam, saya merasa lapar, lalu memutuskan untuk memasak mie di luar tenda. Ketika saya mau masak mie, dari kejauhan terlihat ada sosok cewek yang sedang berdiri. Saya mencoba berpikiran positif. Mungkin aja itu pendaki lain yang menunggu temannya buang air kecil atau apalah. Walaupun posisinya itu agak gak mungkin. Ketika saya masuk ke dalam tenda sebentar, sekitar setengah menit lah, perempuan itu sudah menghilang. Saya masih berpikiran positif. Mungkin pas saya masuk ke tenda, dia udah jalan lagi. Setelah beres makan mie, dari jam 11 malam, saya masuk tenda dan gak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Ketika di dalam tenda itu, kami diteror tanpa henti. Mulai dari suara tangisan, suara tertawa, suara anak kecil, dan lain-lain. Tapi saya nggak peduli, selama masih berupa suara-suara saja. Singkat cerita, paginya, belum juga sampai ke puncak, tapi Klepoy mengajak untuk pulang. "Apa sih, kok ngajak balik?" tanya saya. "Pirasat gua nggak enak nih," katanya. "Ya udahlah, ayo pulang." Kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian. Setelah sarapan, santai-santai dan membereskan tenda, kami pun turun kembali. Ketika perjalanan turun, perjalanan terasa lama. Menginjak waktu sore hari, kabut mulai turun dan sekitar jam 6 sore, kabut makin menebal dan gak hilang-hilang. Saya mulai bingung. Hal yang pertama saya tanamkan untuk tidak berpikir aneh-aneh. Kami pun jalan terus dan sampai akhirnya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Beliau mendekat ke arah kami dan bilang, "Dari mana kamu? Cepat pulang, ini bukan tempatmu." Mendengar itu, kami bertiga menjadi bingung. Lah, kan hutan emang bukan tempat kita ya? Bapak-bapak tersebut lanjut naik, sedangkan kami lanjut jalan turun. Ketika sedang enak-enaknya jalan, tiba-tiba Sigit ngomong, "Ini kenapa banyak orang?" Dan ternyata kami telah sampai di base camp. Di sana telah ada banyak sekali orang. Dan yang membuat kami bingung lagi adalah sebelumnya kami baru aja sampai di pos 3. Tapi kenapa baru jalan sebentar kami sudah sampai di base camp setelah menembus kabut yang tadi. Kami mendekat ke base camp dan tiba-tiba ada yang memanggil saya. "Kalian dari mana? Kok 3 hari baru turun? Kami cari gak ketemu-ketemu. Malah di sini." "3 hari dari mana? Orang saya cuma 1 hari kok," jawab saya. Setelah kami diizinkan istirahat dan ngobrol-ngobrol dengan orang yang ada di sana, disitulah kami baru tahu
bahwa kakek-kakek yang kami temui tadi bukan manusia. Dan kami baru sadar bahwa jalur yang tadi kami lewati itu bukan jalur pendakian, tetapi kami telah masuk ke alam gaib. Wallahu alam, karena kami tidak dapat membedakannya. Dan alhamdulillah, saya dan teman-teman saya masih diberikan keselamatan. Kami lalu pulang ke rumah masing-masing dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama yang ganteng. Oh ya? Dan sahabat Ada Apa Gerangan, saya ingin bercerita ketika saya mendaki Gunung Gede Pangrango via Putri, bertepatan pada tanggal 9 bulan Oktober 2021 bersama ketiga sahabat saya. Cerita ini berawal ketika saya pulang kerja lalu di WhatsApp oleh teman-teman saya. Sebut saja namanya Arul. Dan saya sendiri biasa dipanggil oleh dia dengan sebutan robot. Kenapa saya dipanggil dengan robot? Karena dulu saya bekerja terus dan tidak kenal capek seperti robot. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 7 bulan 10 2021, Arul chat saya. "Bot, besok hari Sabtu lu ada acara nggak?" "Free Rul, emang ada apaan?" "Naik gunung gede kuy, temenin gua lagi banyak pikiran nih." "Gila lu, dadakan banget. Kebiasaan lu, senengnya dadakan mulu. Lagian tanggal tua banget nih buat gua." "Udah, ayo, gampang dana mah. Jangan lupa lu ajakin si Iman juga ya." "Oh, oke Rul." Di sini saya tidak pakai lama, langsung chat si Iman. Dan jawaban Iman pun gas aja. Karena saya bilang ke si Iman didanain oleh si Arul. Pada akhirnya kami pun berangkat 4 orang, 3 cowok dan 1 cewek. Karena Lia teman saya pengen ikut. Singkat cerita, berangkatlah saya dari Cikarang hari Sabtu setelah maghrib. Sampailah saya di base camp pada jam 9 malam. Di sini kami sudah sepakat untuk trekking malam karena waktu libur kami yang singkat. Maklumlah, pekerja keras. Hari Senin sudah mulai beraktivitas kerja lagi. Sesampainya di base camp, kami mandi-mandi dulu dan prepare packing ulang. Ketika sudah rapi semuanya, saya menghubungi kenalan saya yang bernama Bang Berus, pengurus base camp setempat. "Bang, gua udah rapi nih di base camp. Posisi abang di mana?" "Gua ada di atas, deket musola. Lo info aja ke orang penjaga base camp di situ buat anterin kalian ke tempat gua. Gua tunggu di sini ya." "Oke bang, gua izin makan dulu ya sebentar." "Oke." Dan di sini saya lagi makan di tempat warung Abah. Saya dan Arul melihat muka si Iman kok tegang begitu ya. Bingung lah saya sama Arul. Kelihatannya Iman memperhatikan obrolan warga setempat. Mereka lagi pada ngomongin masalah demit. Setelah saya kelar makan, saya langsung ngegas ke tempat Bang Berus. Bang Berus bertanya kepada saya, "Lu yakin mau trekking malam?" Saya pun menjawab, "Yakin bang." Bang Berus lalu bicara kalau rombongan terakhir itu naik pada jam 5 sore. Saya pun menjawab, "Oke bang, gak apa-apa." Di lokasi itu, saya pamitan kepada Bang Berus untuk lanjut jalan. Oh iya, di sini saya trekking pada jam 10 malam. Belum lama saya jalan bareng teman-teman, kami langsung diterjang hujan yang lumayan deras. Oh iya, biar tahu aja, kalau teman saya si Arul ini, dia sangat suka dengan rokok lintingan. Nah, ketika lagi neduh karena hujan deras, di sini saya mengisi kekosongan dengan merokok punya si Arul. Arul pun bilang, "Ngerokoknya jangan itu bot." Saya pun langsung menjawab, "Lah, emang kenapa Rul?" Nggak pakai lama, dia langsung nyamperin saya, lalu berbisik pada saya, "Rokok yang lu pegang itu gue campur menyan bot." Kaget lah saya di situ. "Gila lu Rul, ngapain bawa begitu anjir?" "Gua bawa beginian tuh karena pas aja sama cuacanya bot.
Gak ada maksud apa-apa kok Bot. Santai aja, kayak gak tahu gue aja lo. Setelah obrolan itu, hujan pun cepat berhenti juga. Pas ketika jalan, di sini saya paling depan sebagai leader, dan di belakang saya ada Silia, kemudian Arul, lalu ada Iman sebagai sweeper. Sebelum sampai pos 1, saya sempat bertemu dengan pendaki lain yang hendak turun. Seperti layaknya pendaki aja ya. Di sini saya saling sapa dengan mereka. Lia lalu bertanya kepada pendaki tersebut, "Bang, pos 1 masih jauh nggak?" "Oh, bentar lagi kok Mbak." "Oke Bang, makasih." Lanjut jalanlah kami. Di sini rombongan saya sampai juga di pos 1. Kami pun beristirahat. Dan saya juga bertemu dengan rombongan lain yang hendak turun. Kayaknya mereka sekeluarga gitu. Soalnya ada anak kecilnya. Saya sama Iman ngobrol-ngobrol dengan rombongan tersebut. Saya melihat si Arul asik aja sedang merokok sambil ngobrol juga sama si Lia. Lalu Iman bertanya kepada rombongan itu, "Adiknya kenapa nangis terus Bang?" Orang itu pun menjawab, "Iya ini tiba-tiba panas badannya. Kita juga cuma sampai pos 4 doang terus turun lagi." Singkat cerita, Arul memanggil saya dan Iman kalau Lia mulai agak kedinginan. Gak pakai lama, saya dan Iman pamitan ke rombongan tersebut. "Bang, kita lanjut jalan ya." Rombongan itu pun menjawab, "Siap Bang, hati-hati di jalan ya." Kami pun lanjut jalan dengan posisi Arul minta di belakang, menjadi sweeper. Dan tanpa sepengetahuan saya, Arul membakar rokok kemenyannya sambil berjalan. Namun di sini posisinya masih aman-aman saja. Dan sampailah kami di pos 2. Kami bertemu dengan pendaki yang hendak turun, sedang istirahat. Nggak pakai lama, kami pun hanya menyapa dan langsung jalan. Di perjalanan menuju pos 2 sampai ke pos 3 di sini, saya udah mulai merasa aneh dengan si Arul. Saya melihat Arul tiba-tiba fisiknya langsung drop. Padahal saya kenal betul dengan si Arul yang fisiknya begitu kuat, nggak kayak biasanya. Di perjalanan ini, saya dan teman-teman yang lain merasa Arul ini seperti tidak wajar. Karena bentar-bentar Arul ini minta break, yang estimasinya itu 5 menit jalan, 10 menit istirahat. Bayangin coba. Lalu saya meminta kepada Iman untuk di depan, sedangkan saya ada di belakang. Tapi ternyata Iman tidak mau, dan dia maunya di belakang ketimbang di depan. Di perjalanan yang makin lama makin tidak wajar itu, Iman merasa di belakang dia mendengar suara samar-samar memanggil nama dia. Oh ya, info lagi. Waktu itu Iman memakai buff sampai menutup kepalanya, yang artinya cuman kelihatan matanya. Jadi pandangannya itu cuman bisa melihat jejak kakinya si Arul. Secara kalian kan tahu ya, kalau si Arul itu jalannya lambat, sampai-sampai sering nabrak si Arul. Saya juga merasa aneh dengan diri saya sendiri. Pas ketika menuju ke pos 3, saya sering sekali diteriakin oleh teman-teman kalau jalan saya terlalu cepat. Padahal saya itu jalannya santai aja. Dan saya juga merasa di belakang saya itu ada Lia dan teman-teman saya. Faktanya, saya jalan sendirian di depan sampai saya meninggalkan teman-teman yang lain yang jaraknya itu kurang lebih 15 meter. Singkat cerita, sampailah saya di pos 3. Di pos 3 ini, saya cuman istirahat 2 bat, alias 2 batang rokok. Seperti biasanya, Lia minta lanjut jalan karena kedinginan. Lalu lanjut jalanlah kami menuju ke pos 4. Sambil jalan, saya pun bertanya ke si Iman, "Man, si Arul kenapa sih? Letoy amat kayak kanebo kena air." "Gak tahu. Tahu nggak? Pas dia di belakang gua, si Arul ngerokok bau menyan gitu Bot. Emang dia bawa begituan ya Bot?" "Aduh, gak beres nih anak." "Terus gimana nih Bot? Lanjut gak?" "Ya mau gimana lagi, pos 4 juga bentar lagi kok." Lalu tiba-tiba Lia ikut menimbrung. "Apaan turun? Udah nyampe sini kok. Pokoknya gua gak mau turun." Dengan ekspresi wajah yang sudah kesal kepada Arul dan Iman. Lalu lanjut Lia ngomong kepada saya, "Pokoknya lu harus temenin gua Bot sampai atas."
Arul lalu berbicara. "Ya udah, kalau lu mau duluan aja Bot sama si Lia," dengan raut muka yang males kepada Lia. Saya melihat wajah Iman memberikan kode untuk jangan berpencar. Saya pun berbicara baik-baik pada Lia dan Arul yang sedang berselisih. "Pokoknya nggak ada yang misah ya, kita naik bareng, turun juga bareng." Singkat cerita, tiba juga kami di pos 4. Seperti biasa, 2 batang rokok. Langsung lanjut cus jalan lagi. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju Surya Kencana, di sini tidak ada gangguan ataupun konflik. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh. Tibalah kami di Surya Kencana dan kami pun langsung mendirikan tenda. Saya melihat Lia langsung tidur. Kami pun yang cowok membagi tugas untuk memasak buat summit attack. Namun di sini saya tidak ikut summit karena fisik saya yang sudah lemah dan saya pun langsung tidur. Lia, Arul dan Iman melanjutkan dengan summit attack. Singkat cerita, saya dibangunkan pada jam 9 pagi. Saya langsung mengambil air di mata air buat memasak. Setelah jam 1 siang, kami pun hendak turun. Oh iya, di sini saya misah dengan Arul dan Iman. Jadi saya turun bersama Lia duluan. Sepanjang perjalanan saya turun, saya aman-aman aja sampai base camp pada jam 4 sore. Dan di sini cerita saya alihkan dari sudut pandang Arul dan Iman. Jadi ceritanya, ketika di alun-alun, si Arul segar-segar aja fisiknya, walaupun dia kurang tidur. Karena pendakian kali ini nge-camp tapi rasa tektok. Arul dan Iman sempat berfoto-foto di Surya Kencana lumayan lama. Di sini Arul ngerokok kemenyannya, dan hampir semua yang dia hisap itu rokok menyan semua. Bagi dia, kondisi saat itu sangat pas buat menghisap rokok seperti itu. Singkat cerita, Arul dan Iman turun dari Surya Kencana pada jam 2 sore. Nah, anehnya ketika Arul sudah keluar dari area Surya Kencana dan mulai masuk ke dalam hutan, tiba-tiba badan dia terasa berat banget. Menurut dia, ini sangat aneh. Karena ketika dia di Surya Kencana, Arul merasa segar banget, kayak buah di pasar. Arul sampai meminta untuk tuker carrier sama Iman karena carrier yang dia bawa kerasa berat banget. Mereka pun akhirnya sampai di pos 4 sekitar jam 3 sore. Di pos 4, Arul cukup lama istirahatnya. Hampir setengah jam mereka berada di pos 4 untuk istirahat. Karena dia merasa badannya ngedrop lagi. Iman juga sering memberikan support kepada Arul. Soalnya, Iman tidak mau jika sampai ketemu gelap di perjalanan. Tapi seolah tidak kapok, setiap Arul istirahat, dia pasti sambil menghisap rokok kemenyannya lagi. Singkatnya, mereka pun lanjut turun menuju ke pos 3. Iman di sini sudah mulai tidak sabar melihat Arul, karena Arul jalan turun itu sangat lambat, persis seperti ketika naik semalam. Padahal kan jalannya turun, tapi yang dia rasa itu berat banget badannya. Buat melangkah aja lumayan sulit. "Semangat dong, gua gak mau ketemu gelap di jalan." "Iya, ini gua paksain buat jalan. Gua juga gak mau sih ketemu gelap." Baru beberapa menit mereka jalan, samar-samar Arul melihat sesuatu di balik pohon besar. Seperti ada yang mengintip. Lama dia memperhatikan, kok makin diperhatikan, ternyata itu pocong. Padahal terbilang masih sore. Nggak pakai lama, Arul minta tukar posisi sama Iman. Jadi Arul pindah ke belakang dan Iman berada di depan. Pas Iman jalan di depan, Iman lalu bilang, "Udah nggak apa-apa, jalan terus aja, takut kemalaman." Arul juga nggak tahu Iman lihat pocong juga atau enggak. Nah, ketika Arul melewati di mana tadi pocong itu berada, dia menoleh karena penasaran, bener atau enggak. Arul lalu menengok ke arah kiri. Ternyata bener, itu pocong. Mukanya hancur, hitam semua, gosong lah. Ketika Arul mau lari, tas carrier-nya ditarik oleh Iman.
Seketika Arul jatuh sampai celananya sobek. Untung aja dia pakai celana double. Tapi bodo amat ah, diliatin orang juga, pikirnya. Dia udah gak ada kata malu, soalnya udah gak kuat banget. Sesampainya mereka berdua di pos 3, seperti biasa, Arul ngerokok menyan lagi. Nah, ketika dia sedang asik ngerokok sama Iman, dia didatangi oleh seseorang. "Dari mana, Mas?" Dari Cikarang, Bang," jawab Iman. "Saya cuma mau ngasih tahu aja, Mas, kalau di sepanjang perjalanan banyak baca-baca doa aja ya. Oh iya, buat teman kamu itu tolong dikasih tahu nggak usah ngerokok itu lagi. Banyak tuh yang seneng sama dia, makanya energi dia terkuras, Mas." "Oh gitu ya, Bang. Oke, Bang, siap," jawab Iman lagi. Setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi. Iman pun setelah mendengar peringatan orang tadi udah mulai merasa tidak nyaman. Sepanjang jalan Arul tidak berubah, masih jalan dengan pelan. Sebentar-sebentar dia minta berhenti. Dan akhirnya tidak terasa sampai di pos 2 itu sudah masuk waktu maghrib. Di pos 2 cuman ada mereka berdua. Perasaan mereka sudah gak enak banget. Arul melihat Iman sekarang jadi pendiam. Arul juga merasa banyak yang memperhatikan mereka berdua. Kurang lebih 20 menit mereka istirahat, mereka pun lanjut jalan lagi karena Arul sudah gak nyaman berada di pos 2. Mereka pun berjalan dengan headlamp yang sudah ada di kepala dengan cahayanya yang sudah mulai redup. Samar-samar Arul mendengar ada suara ketawa cewek, padahal sepi banget. Dia sempat berhenti dan bertanya ke Iman, "Man, lu denger kagak?" "Iya, denger anjir. Lu ngapain berhenti, Cok? Udah, ayo jalan." "Dah." Lanjut mereka jalan dengan sedikit memaksakan diri. Dan alhamdulillah sampai juga di pos 1. Gak lama di pos 1, mereka langsung jalan lagi. Sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju base camp, alhamdulillah aman-aman aja. Dan akhirnya sampai juga mereka ke base camp, lalu bertemu dengan saya dan juga Lia. Jadi ternyata memang benar, bau-bau kemenyan bisa mengundang mereka, apalagi di atas gunung. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Tama yang sudah mau mengangkat cerita saya ini. Pesan dari saya buat teman-teman semua, jangan pernah meremehkan alam di sekitar kita, apalagi di gunung. Walaupun hanya sekadar rokok menyan, tapi bisa mengundang mereka. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erik dan Bang Robot untuk kiriman ceritanya. Oke, ditunggu bagi teman-teman yang lain yang ingin berbagi pengalaman mistis yang dialaminya. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur. Namun sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.